Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gue Romi. Nih, buat teman-teman yang suka bawel, ngarep kepengen punya laptop convertible tapi harganya tiarap. Ini barangnya nih udah ada, udah ready, udah dijual. Terakhir gue cek harganya ini cuma 5,9 juta. Yuk, langsung kita kepoin. Kalau aja nggak ada logonya, gue yakin ya orang ini nggak bakal nyangka kalau ini adalah laptop Advan. Material yang dipakai ini udah memenuhi standar industri laptop menengah ke atas zaman now dengan full metal body. Dan kalau aja logo Advan-nya ini ditaruhnya di dalam bukan di depan, gua yakin ini pasti looksnya bakal kelihatan lebih menarik ya, bakal lebih ganteng. Ini beratnya sekitar 1,7 sampai 1,8 kiloan, terus tebelnya sekitar 1,7 cm, size layarnya di 14 inci. Untuk buka maupun adjust angle layarnya ini harus pakai dua tangan. Kalau pakai satu tangan dia nggak bisa karena bagian bawahnya itu bakal ikut keangkat. Untuk urusan port kita dikasih sebenarnya lumayan ya, ada satu USB-C 3.0 yang sekaligus bisa dipakai buat ngecas laptop ini up to 65 watt. Terus ada satu USB A 3.0, terus ada port daya, ada jack audio dan juga ada micro SD reader. Tapi sayangnya nggak dikasih port LAN dan juga port HDMI. By the way, bentuk casannya kayak gini, batoknya ini cukup gede, tapi kabel dan ujung colokannya jujur gua ngelihatnya kayak agak-agak kurang meyakinkan. Jadi better kalau mau nyimpennya itu gulungnya harus hati-hati biar lebih awet. Gak ketinggalan, sesuai namanya kita juga dikasih gretongan stylus yang bisa kita pakein baterai ya di dalamnya, dan juga bisa disangkutin di holdernya. Rasanya kalau bukan Advan ya kayaknya rada nggak mungkin sih kita bisa mendapatkan sebuah laptop layar sentuh convertible plus gratis stylus yang seperti ini. Level akurasi dan responsivitas stylusnya ini bagus, punya 1024 pressure level. Jadi sensasinya kurang lebih itu nggak beda jauh kayak ngegambar pakai pensil atau pulpen beneran di kertas. Nah, layarnya sendiri ini kan pakai panelnya itu IPS, resolusinya Full HD di 60 Hz. Tipe coatingnya glossy, jadi warnanya bisa keluar maksimal dan brightnessnya ini ada di sekitar 300 nit. Oke, jadi selain layar sentuh convertible dan stylus dengan harga 5.999 pas video ini dibuat, ini kita dapat CPU Core i3 1115G4, artinya Gen 11 ya. RAM-nya onboard dual channel 8 GB. Tapi ini nggak bisa ditambah untuk RAM-nya, dan SSD NVMe M2 256GB. Disediain satu slot SSD tambahan yang ringkes tanpa perlu bongkar bodi laptop keseluruhan untuk nambah SSD satu lagi. Mantep banget. Nah, CPU Intel Core i3 1115G4 ini ketika gua tes bisa menorehkan skor benchmark yang lumayan aja. Kalian bisa lihat data-datanya di screenshot ini. Buat kerja cukup intens kayak editing Photoshop itu aman banget. Diajak browsing dengan Google Chrome 10 tab itu juga masih aman, nggak lemot. Di kondisi full load, misal kita lagi benchmark atau buat install aplikasi atau dipakai render video, kipas pendinginnya ini akan mulai beraksi dengan suara yang lumayan cukup kedengeran. Diikuti di area kiri atas keyboard itu mulai berasa agak hangat ya, bukan panas. Nah, untuk area palm press ini enak, aman, sentosa, jadi nggak ganggu ketika kita pakai buat ngetik. Keyboardnya sendiri dia punya travel distance yang ceper 1,4 mm, cukup enak buat diajak ngetik cepet-cepet. Ditambah lagi size per tombolnya ini juga lega. Cuma sayangnya keyboardnya tidak punya backlight, jadi kalau pakai tempat gelap harus agak ngeraba-raba. Kalau touchpadnya dia ukurannya standar, posisinya ada di tengah-tengah. Terus dia punya permukaan yang agak keset dan akurasinya termasuk enak, no complain untuk touchpadnya. Nah, kalau speaker di laptop ini juga kualitasnya sudah memenuhi standar speaker laptop seharganya di 6 jutaan ya. Memang bassnya kurang berisi, tapi secara volume dia udah mencukupi, dan enaknya suaranya kalau kita pakai dengan mode laptop seperti biasa ini langsung ngalir ke kuping karena grillnya ada di bawah keyboard.
Buat keperluan meeting online kita bisa manfaatin dia punya webcam 720p yang disediain di atas. Kalau mau pakai, saran gua better kondisi ruangan itu diusahakan terang karena kemampuan nangkap cahayanya ini agak kurang. Tapi hebatnya si Advan ngasih privacy switch buat nonaktifin kameranya. Halo hai teman-teman, aku sekarang lagi nyobain webcam dari laptop Advan yang 360 stylus dan begini kira-kira hasil suara dan hasil gambarnya. Sebenarnya harusnya aku buatnya kemarin, tapi karena aku kelupaan jadi buatnya hari ini aja. Tapi it's okay, gak masalah. Gitu aja ya. Dadah. Nah, kesimpulannya singkat aja ya. Yang jelas kalau nyari laptop convertible dengan layar yang bisa disentuh, bisa dapat free stylus juga dengan CPU yang bukan kaleng-kaleng. Advan 360 stylus sepertinya jadi satu-satunya opsi yang bisa diboyong dengan harga 6 juta. Kita udah dapat Windows Ori, RAM-nya lumayan 8 GB dan SSD-nya juga dikasih 256 GB. Kalau kurang masih bisa ditambah lagi dan pastinya ini enak ya, garansi resmi jadi aman untuk pemakaian sehari-hari.